Film diawali di pagi hari, tanggal 23 Desember tahun 1991. Seorang anak sedang main dan terjadi kebakaran secara tiba-tiba. Anak itu pun langsung memanggil ibunya dan menelpon pemadam kebakaran. Yes, it's 1213 West 11th Street. Kebakaran tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa satu anak kecil dan 2 bayi. Investigasi pun dilakukan oleh petugas polisi, petugas Fogg dan Carlos. Mereka menentukan kalau kebakaran ini dilakukan sengaja karena ditemukan kebakaran tersebut berasal dari kamar anak saja dan ada bekas cairan terlihat di lantai depan. Fogg dan Carlos menghampiri pemilik rumah tersebut sekaligus orang tua dari 3 korban yang terbakar, Todd Willingham dan Stacy. Saat kejadian, hanya terlihat di awal Todd seorang, sedangkan Stacy dia sedang bekerja. Keadaan ekonomi mereka sangatlah buruk. Todd sebagai seorang suami, hidupnya masih aja urak-urakan, pengangguran, sering menyewa pelacur, sering mabuk-mabukan, dan pulang semaunya. Sedangkan Stacy sebagai ibu mengurus 3 anak juga sekaligus bekerja. Sebelum kejadian kebakaran, Todd malam harinya sambil minum bir melihat anak-anaknya dan setelah itu mereka tertidur. Lalu keesokan paginya, Todd mendengar anaknya yang paling besar yaitu Amber memanggil. Todd terbangun karena teriakan tersebut. Rumah sudah dipenuhi asap tebal dan kamar anak-anak terbakar hebat. Todd mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Namun saat ia melihat Amber tidak ada di tempat tidurnya, Todd melawan rasa panas mencari anaknya namun ia tak menemukannya. Hingga akhirnya tak kuat menahan rasa panas, Todd keluar rumah mencari pertolongan. Namun dari kesaksian Todd ini masih dianggap kepolisian sebagai cerita yang kurang meyakinkan petugas polisi. Loss of Amber, Carmen, and Cameron. Stop the car. Huh? Stop the car. Let me out of the car. Those are my baby. You're under arrest for murder. Todd kini berakhir di penjara karena tuduhan pembunuhan anak-anaknya. Penahanan ini tak bisa ia terima karena Todd tidak berniat membunuh anak-anaknya. Todd di sel bersama seorang pria bernama Johnny Webster. Webster yang mencoba menenangkan Todd, ia malah membuli Webster dan mencoba mengusirnya dari tempat tidurnya sendiri. Beberapa hari berlalu, Todd mendapatkan pengacara bernama Horton dari negara untuk membela di persidangan. Horton bilang Todd lebih baik mengakui kesalahan saja agar urusan cepat selesai dan jangan melawan. Namun Todd menolak melakukan itu karena ia merasa telah diperlakukan tidak adil. Persidangan pun dilakukan. Jaksa penuntut umum yaitu Jackson membawa bukti dan mengatakan di hadapan juri persidangan perihal anak-anak Todd yang tak bersalah dan menjadi korban pembunuhan ayahnya sendiri. Jackson juga membawa saksi. Pertama, tetangganya Todd. Dia memberikan kesaksian dengan mengatakan Todd tidak melakukan apapun pada saat kejadian dan Todd malah memperdulikan mobilnya. Lalu Fogg mengatakan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh Todd sendiri dengan cara membakar rumahnya menggunakan bensin. Sedangkan Carlos, dia mengklaim dirinya sebagai investigator kebakaran tak pernah melakukan kesalahan. Dia bilang ditemukan cairan aditif memberikan bukti berupa retakan kaca. Artinya kebakaran tersebut dibuat oleh manusia. Ditambah rumah itu dibuat seperti jebakan karena seseorang telah mendorong kulkas untuk menutup pintu belakang. Lalu Webster juga dihadirkan untuk memberikan kesaksian kelakuan Todd di sel bersamanya. Todd membuli dia dan bicara dia dikurung akibat melukai anak-anaknya, dan juga Todd mengancam Webster agar tak bicara pada siapapun. Perkataan Webster tak diterima oleh Todd sampai ia menginterupsi perkataan Webster. Sampai-sampai hakim di persidangan mengetuk palu untuk menenangkan Todd dan Jackson mendatangkan lagi saksi lain bernama Evan. Dia ini tak ada kaitannya dengan kebakaran. Evan pernah dipukuli oleh Todd akibat dia menggoda Stacy. Saksi selanjutnya adalah Kathy King, sama juga tak ada hubungannya dengan kebakaran. Dia mengatakan soal perilaku buruk Todd yang sering memukul Stacy dan bahkan menyuruh Stacy menggugurkan kandungannya sendiri.
Lalu terakhir Stacy memberikan kesaksian. Horton di hadapan Stacy memberikan pertanyaan, apakah kesaksian dari Kathy King adalah benar? Stacy bilang itu semua tidak benar. Todd sangat mencintai anak-anaknya. Dia tidak pernah mengatakan untuk menggugurkan kandungan. Dan ketika giliran Jackson, dia lagi-lagi membahas di luar pembahasan kasus kebakaran. Jackson memframing Todd seolah-olah adalah orang yang temperamen. Bahkan Jackson mengaitkan kematian ibunya Stacy yang dibunuh oleh ayahnya sendiri, supaya juri bisa menyimpulkan apa yang dialami oleh Stacy adalah hal yang sama dengan ibunya sendiri. Saat Jackson selesai, Stacy marah dan mengatakan seluruh yang dikatakan saksi tentang Todd yang pemarah, pembunuh anak-anaknya itu tidak benar. Stacy bilang dengan emosi dan menahan tangisnya, Todd meskipun beban, tapi dia sayang sama anak-anaknya, main dengan anaknya, mengurus, nyuapin, ganti popok, dan menidurkan anak-anaknya. Semua yang dikatakan soal Todd selama persidangan itu adalah kebohongan. Stacy merasa tidak mendapatkan keadilan karena fakta tentang Todd tidak diperhitungkan di persidangan. Lebih memilih memframing Todd sebagai suami dan ayah yang buruk. Y'all real clear on what was just said there, right? People just don't like me anyway. And I got a right to respond, Judge. Saat persidangan sudah kembali tenang, Jackson dipersilahkan memberikan kata-kata terakhir sebelum di persidangan selesai. Jackson mengutip salah satu ayat di Alkitab yang berkaitan dengan pembunuhan anak kecil. Ayat itu dipakai Jackson sebagai alat penilaian juri karena Jackson menuntut Todd hukuman mati telah membunuh 3 anak tak berdosa. Istirahat persidangan selama 40 menit untuk menunggu keputusan juri. Singkat cerita, persidangan kembali dilanjutkan dan juri telah memutuskan dakwaan terhadap Todd. Cameron Todd Willingham telah dinyatakan melakukan pembunuhan kepada 3 anak secara sengaja dan dijatuhi hukuman mati. Todd pun dibawa ke penjara dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi bersama para tahanan kejahatan yang berat. Kehadiran Todd ini benar-benar membuat muak satu penjara. Semua orang memaki-maki Todd dan mengatakan pembunuh bayi. Bahkan Daniel sipir yang mengantarkannya saja tidak segan-segan akan melakukan kekerasan kepada Todd. Besoknya saat pagi hari, Todd diantarkan ke toilet penjara. Dia disambut lagi oleh tahanan lain dan mengejeknya sampai akhirnya terjadi sesuatu. Let's see how you like some alone time, boy. Akibat perkelahian tersebut, kini Todd dipindahkan selnya dan Daniel memukuli Todd berulang-ulang kali. Todd menerima semua pukulan itu. Daniel yang memukulinya mengatakan jika ingin berhenti bilang, "Maaf bos," tapi Todd tidak ingin mengucapkan kalimat tersebut. Kini keadaan Todd benar-benar depresi berat. Dia teringat anak-anaknya dan Stacy. Hubungan mereka memang sering bertengkar, tapi Todd dan Stacy saling mencintai dan Todd adalah ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Todd di dalam sel baru selalu berteriak tentang ketidakadilan yang diterima olehnya. Diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. 12 minggu berlalu, kini Todd sudah mulai menurunkan egonya. Dia meminta kertas dan pulpen kepada Daniel untuk mengirim surat kepada Stacy. Todd menulis surat bertanya kenapa Stacy tidak menjenguknya dan ia menyesal telah menjadi suami yang buruk selama ini. Todd menerima semua ini sebagai hukuman untuk dirinya. Stacy yang membaca surat itu bersama neneknya, dia tersentuh dan percaya kalau Todd tidak melakukan pembunuhan kepada anak-anaknya. Stacy akan menulis surat kepada gubernur untuk meminta bantuan. Respon neneknya Stacy berbeda dengan Stacy. Dia sudah didoktrin oleh polisi dan media kalau Todd adalah pembunuh anaknya. Berminggu-minggu berlalu, kini para tahanan yang dihukum mati telah dieksekusi satu persatu. Mental Todd terguncang ketika melihat ini. Tetangga sel Todd yang bernama Darren kini menjadi teman ngobrol Todd sebelum dia dieksekusi. Mereka membahas tentang ketidakadilan hukum di Texas. Darren juga merasakan itu. Dia dituduh pembunuhan tingkat 1. Kata Darren, mau gimana lagi? Yang miskin akan selalu tertindas. Darren memberikan informasi baru kepada Todd. Jika ia ingin memperjuangkan hukum, Todd masih bisa mendapatkan pengacara secara gratis. Cukup tulis surat ke lembaga penyetaraan Texas dan Todd akan mendapatkan pengacara gratis. Singkat cerita, Todd mendapatkan pengacara baru bernama Powell. Dia membawa bukti transkrip persidangan dan beberapa buku tebal. Kata Powell, Todd bisa mencari bukti dari transkrip ini untuk diajukan lagi di persidangan. This writ could be your last chance. 7 tahun kemudian di tahun 1999, kita melihat seorang wanita bernama Elizabeth.
Dia menolong seseorang yang mobilnya mogok. Nggak cuma itu aja, Elizabeth mengajaknya makan. Wanita ini meminta alamat rumah Elizabeth untuk mengirim sesuatu sebagai bentuk balas budi. Wanita ini yakin pertemuan mereka adalah takdir. Elizabeth memiliki suami bernama George yang saat ini sedang sakit parah dan ia memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Elizabeth merupakan seorang aktivis, memiliki hati yang baik dan tulus kepada setiap orang. Dia selalu mendapatkan surat langsung dari Todd menceritakan kehidupannya dan ketidakadilan. Surat-surat itu selalu meracuni pikiran Elizabeth dan akhirnya Elizabeth memutuskan untuk menemui Todd. Kedatangan Elizabeth membuat sedikit Todd merasakan hidup. Dia memiliki teman bercerita. Elizabeth adalah orang pertama dalam 8 tahun di penjara yang mengunjunginya. Todd banyak cerita di sini tentang 3 anaknya. Dia sangat sayang kepada mereka, menceritakan kelucuan dan rasa bangga Todd sebagai ayah. Dan di akhir waktu pertemuan ini, Todd bilang dia bersumpah tidak membunuh anak-anaknya. Keesokan harinya Elizabeth yang sedang arisan menceritakan tentang Todd, tapi tanggapan teman-temannya tidak percaya. Todd sudah dianggap oleh masyarakat Amerika sebagai pembunuh bayi dan seorang pemuja setan. Selesai dari arisan, Elizabeth pulang dan terkejut melihat kedua anaknya yang sedang menangis karena ternyata George telah meninggal dunia. Beberapa hari berlalu, Todd masih menuliskan surat untuk Elizabeth. Dia menuliskan, semenjak terakhir pertemuan dengannya, hidup Todd berubah. Yang dulunya penuh kebencian, tapi kini dia sudah menerima keadaan dan berdamai, tidak lagi penuh amarah. Elizabeth bagi Todd menjadi sosok penyemangat hidupnya, meskipun dia hanya sekali bertemu dengannya. You want to visit him again? I might. I cannot believe you came back. Sure did. Elizabeth kembali mengunjungi Todd. Mereka semakin dekat, saling bertukar cerita dari sudut pandang berbeda. Hari demi hari, mereka lewati saling bertukar cerita melalui surat. Hingga akhirnya Elizabeth memutuskan untuk menyelidiki kasus Todd. Dia pergi ke kantor pemerintahan Texas mengambil transkrip persidangan Todd. Ada kejanggalan yang Elizabeth temukan. Dia membaca kesaksian Margaret, tetangga Todd. Berbeda dengan tulisan dari polisi di lapangan saat wawancarainya dengan di persidangan. Saat di lapangan pertama kali ditanya oleh polisi, Margaret bilang Todd mencoba menyelamatkan anak-anaknya dan menangis di depan rumahnya. Maka dari itu, Elizabeth mencari pengacara Todd yaitu Horton dan ia pun menemuinya. Tapi usaha Elizabeth menemui Horton sia-sia karena dia tidak begitu peduli dengan Todd. Ketidakpedulian Horton akibat perilaku Todd malam setelah pemakaman dan orang-orang di kota memberikan sumbangan untuk pemakaman. Todd malah bersenang-senang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi sudut pandang Elizabeth berbeda. Bukan berarti dia berperilaku seperti itu adalah seorang pembunuh. Elizabeth hanya menyayangkan Horton tidak profesional dalam membela kliennya, tidak mendebat kesaksian yang dihadirkan. Respon Horton mendengar perkataan itu, dia langsung pergi meninggalkan Elizabeth. Masih ingat pengacara kedua Todd yaitu Powell? Elizabeth menemuinya dan meminta bantuan kepadanya. Namun sama seperti Horton, dia sudah mencoba menyelidikinya dan membantu Todd, tapi jalan buntu yang ia temukan. Dia hanya bisa memberikan salah satu alamat saksi persidangan yaitu Webster. Elizabeth pun langsung menuju lokasi rumah Webster dan bertemu dengannya. Awalnya Elizabeth basa-basi, ngobrol biasa dan mendengar cerita tentang profesi Webster yang saat ini adalah seorang tukang las. Dan akhirnya Elizabeth bertanya soal kasus Todd Willingham. Webster tidak ingin membicarakannya, tapi Elizabeth tetap kukuh ingin bertanya soal kesaksian Webster. Hasilnya sama, Webster tak ingin membicarakannya. Elizabeth pun bertanya perihal lain, soal mobilnya Webster. Bagaimana bisa kok dia bisa membeli mobil mahal ini? Webster tak menjawab pertanyaan Elizabeth lagi dan Elizabeth pun mengalihkan topik lagi dengan mengatakan, apakah Webster membuat perjanjian dengan Jackson untuk tidak membicarakan kasus Todd, dan Webster mendapatkan keringanan hukum juga uang, dan Webster muak lalu mengusir Elizabeth. Elizabeth pun langsung menemui Todd lagi dan menceritakan kejanggalan yang terjadi, dan Elizabeth meminta kepada Todd untuk kembali melakukan peninjauan ulang kasus dirinya. Elizabeth terus mendalami kasus Todd sampai akhirnya dia menemukan salah satu saksi persidangan seorang dokter yang mengatakan Todd adalah seorang penyembah setan. Hanya berdasarkan temuan polisi soal gambar di kamar Todd, ternyata dokter yang mengatakan itu adalah dokter bermasalah dan bahkan memberikan kesaksian tersebut tanpa bertemu langsung atau memeriksa langsung Todd. Tapi masalah kembali datang ketika Elizabeth sibuk dengan kasus Todd. Dia melupakan anak-anaknya yang sedang dalam masa depresi akibat kehilangan ayahnya.
Tapi meskipun demikian, Elizabeth masih tetap menyuarakan kebenaran. Dia mendatangi radio setempat untuk memberikan informasi soal kasus Todd Willingham yang sangat mencurigakan. Kebenaran dan kejanggalan dari kasus Todd dia beberkan di radio tersebut, dan Todd juga mendengar siaran tersebut di dalam penjara. You believe that Todd is innocent. Yes, I am. Tapi meskipun ada harapan bagi Todd, saat mendengarkan siaran tersebut, Todd mendapatkan surat tanggal eksekusi Todd telah ditetapkan di tanggal 17 Februari. Elizabeth mendatangi lagi Todd dengan semangat. Dia bilang soal Hearst, seorang ahli dalam bidang kebakaran. Elizabeth sudah mengirim surat kepadanya dan meminta bantuan. Namun Todd sekarang sudah berubah. Dia sudah lapang dada. Tanggal kematiannya sudah ditentukan, dan ia bercerita yang sebenarnya. Saat kejadian kebakaran, memang dia masuk ke kamar anak-anaknya. Namun saat dia melihat anak-anaknya sudah tak bernyawa, Todd keluar dan ia tidak kembali lagi masuk karena ketakutan. Takut melihat anaknya terbakar, dan Todd mengatakan, Any man can't save his own kids don't deserve to live. Todd mengaku bersalah bukan karena membunuh, karena dia gagal menjadi ayah yang melindungi anak-anaknya, dan ia menerima hukuman mati ini. Todd berterima kasih kepada Elizabeth yang mau meluangkan waktunya demi membelanya. Tapi mau gimana lagi, semua telah ditetapkan. Elizabeth menemui lagi Powell dan kini sudut pandang Powell berubah dan akan membantu Elizabeth kembali. Namun bagaimanapun kata Powell, sistem hukum saat ini kacau. Kita tidak bisa melawan sistem. Lalu Elizabeth menemui Stacy, membujuk Stacy untuk membantunya membebaskan Todd. Tapi Stacy tidak mau membantu karena kakaknya yang seorang polisi mengancam Stacy. Jika Stacy membebaskan suaminya, dia akan memenjarakan Stacy. Elizabeth pun pulang dan ia mendapatkan kabar terbaru dari Hearst, seorang dokter ahli di bidang kebakaran. Dan pada tanggal 6 Februari, 11 hari menuju hari eksekusi Todd, Elizabeth dan Powell menemuinya. Dan Hearst memberikan hasil penyelidikannya. Hearst memberikan contoh sebuah bensin yang ditumpahkan lalu dibakar tidak meninggalkan bekas. Artinya kebakaran ini bukan disebabkan oleh bensin atau cairan yang secara sengaja dituangkan. Lalu retakan kaca yang akibat cairan aditif adalah hal yang salah juga. Hearst membakar kaca lalu mendinginkannya. Reaksi ini bukan berasal dari api melainkan air. Hearst bilang Fogg dan Carlos cenderung menemukan apa yang mereka cari. Mereka sebenarnya sudah menentukan Todd bersalah sebelum masuk ke rumah Todd. Mereka tidak memeriksa mesin penghangat. Sebenarnya kebakaran tersebut berasal dari konsleting alat tersebut. Api membakar langit-langit sebelum ke lantai. Kebakaran itu disebut oleh Hearst sebagai flashover. Ada pola V yang jelas pada bagian dinding. Itu adalah ciri khas flashover. Dan yang dimaksud zat aditif oleh Carlos adalah sebenarnya bensin yang Todd tumpahkan di bagian depan rumah. Dan soal kulkas, memang dari awal di situ tak pernah dipindahkan. Powell mendapatkan surat sebagai bukti ilmiah terbaru dari Hearst langsung mengirim ke kantor pembebasan bersyarat. Tapi belum dibaca surat itu langsung ditolak. Dan ini membuat Powell kesal bukan main. Lalu Powell meminta pengunduran eksekusi Todd 30 hari kepada Gubernur Rick Perry. Namun ini tak gampang seperti yang kita duga karena gubernur membutuhkan pernyataan langsung dari Stacy. Namun dia tidak ingin membuat pernyataan tersebut. Dan lebih parahnya lagi, pertemuan Stacy dan Todd setelah 12 tahun lamanya ini, mereka malah bertengkar karena ternyata uang asuransi milik Todd dipakai untuk perawatan Stacy dan hidupnya. Sehingga Todd kesulitan mendapatkan pengacara karena kendala biaya. Meskipun Todd sudah memohon Stacy untuk membantunya, Stacy tetap tidak ingin melakukan itu dan ia pun pergi. Dan pada tanggal 12 Februari, 5 hari dari tanggal eksekusi, Todd dibawa oleh Daniel dan petugas lain ke ruangan yang lebih dekat dengan tempat eksekusi. Hari eksekusi Todd ini diberitakan dan Webster menontonnya. Dia merasa bersalah atas kesaksiannya ketika di persidangan karena ternyata dia telah dipaksa oleh jaksa wilayah untuk membuat kesaksian palsu. Webster menulis pengakuan tersebut di selembar kertas dan mengirimnya kepada gubernur. Di tanggal 15 Februari, rumah Stacy dipenuhi oleh wartawan TV dan ia keluar bersama kakaknya. Tidak bicara sama sekali Stacy di sini. Malah kakaknya ini bilang ke wartawan, Stacy kemarin menemui Todd dan ia mengaku di hadapan Stacy telah membunuh anak-anaknya. Dan pada tanggal 16 Februari, Elizabeth bertemu lagi dengan Todd. Keadaan kini sudah pasrah, tak bisa melakukan apa-apa lagi. Elizabeth sudah memberikan bukti ilmiah dari Hearst terbaru ke Gubernur Perry, Gubernur Texas saat itu.
tapi tak ada jawaban apapun. Elizabeth yang pulang dari penjara pun menjadi depresi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat bertemu dengan Hearst. Elizabeth yang tak menyerah, ia menelpon seseorang di pemerintahan untuk membantunya agar gubernur membaca bukti ilmiah terbaru. Tapi kejadian naas menimpanya ketika menelpon saat berkendara. Untung aja Elizabeth masih selamat, namun hidupnya kini berubah karena ia mengalami kelumpuhan. Dan hari eksekusi pun tiba. Todd dibawa oleh petugas ke ruang eksekusi suntik mati. Di hadapan Stacy, Powell, dan orang-orang yang menuntutnya, dia mengatakan kalau dirinya tak bersalah dan menyayangi anak-anaknya. Permintaan terakhir Todd ingin dikremasi dan abunya ditaburkan di makam anak-anaknya. Lalu eksekusi pun dilakukan. Todd meninggal dunia. Elizabeth yang memegang abu Todd bersama anak-anaknya menaburkan abu tersebut di makam anak-anak Todd. Filmnya tamat, tapi cerita masih berlanjut di kehidupan nyata. Meski lumpuh, Elizabeth tak pernah berhenti berjuang untuk Todd Willingham. Proyek Tak Bersalah bersama keluarga Todd terus mendesak negara bagian Texas untuk mengakui telah mengeksekusi orang tidak bersalah. Tahun 2011, menanggapi bukti dari 5 ilmuwan terkemuka negeri, Komisi Ilmu Forensik Texas mendukung kesimpulan Dr. Hearst bahwa bukti kebakaran yang disengaja tidak sah. Kejadian ini sejak 1980, 158 pria dan wanita yang divonis hukuman mati pasrah untuk dieksekusi sebelum bukti baru mengungkapkan ketidakbersalahan mereka. Ini adalah Gubernur Rick Perry. Saat debat yang disiarkan oleh MSNBC, saya nggak bisa kasih lihat full. Pokoknya, dalam debat itu moderator bertanya soal kasus Todd Willingham dan kasus eksekusi mati lainnya yang janggal. Rick Perry bilang, Texas telah melakukan hukuman tepat dan bijaksana. Tidak ada yang salah. Intinya mah gitu. Nggak mau ngakuin kesalahan. Ya you know lah. Pejabat modelan begini gimana? Kalian cari aja sendiri. Cameron Todd Willingham di Google. Banyak kok beritanya. Oke kalau gitu saya anggap pamit. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.